Ya teman-teman, kembali lagi sama saya, dan di sini saya kedatangan suatu CPU cooler. CPU cooler di harga terjangkau di bawah 100.000 lah. Brandnya dari Segotep sebagai contoh yang ada di sini. Jadi di tersebut ini bukan barang baru sih. Karena di video yang sebelumnya atau yang udah lama banget lah, saya tuh pernah review yang serinya ini Segotep T2. Kalau nggak salah sih sekitar 3 tahun yang lalu lah. Ya dimana dulu belum resmi masuk Indonesia lah, tapi sekarang udah resmi di bawah naungan PT S-Gear. Ini adalah Segotep T2 yang dimana tersebut memiliki fan 9 cm dan juga TDP-nya sampai di 95 watt. Seperti ini untuk penampakan boxnya, sangat simpel sekali dan bagus lah. Di bagian samping sini juga ada speknya. Dan di sini kita akan reviewnya menggunakan Ryzen 5 5600G dan kita bandingkan dengan CPU cooler yang lainnya apakah bisa mendinginkan atau tidak. Dan kalau misal bisa, ini cocok lah untuk sebagai rakitan di PC low budget. Dan juga nanti saya akan merakit PC menggunakan Ryzen 5 5600G di low budget dengan menggunakan CPU cooler yang ada di sini ya. Tapi kita akan bahas dulu dari segi CPU cooler ini secara detail. Tapi sebelum itu jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya. Tinggal di seperti itu. Lanjut yang pertama di sini dari segi packagingnya, dia itu bagus sih, berwarna simple, putih dan juga ada gambarnya. Dan apalagi di harga terjangkau, cuma di 80.000. Harga rata-rata di marketplace. Tapi katanya ada diskon lah sampai di 76.000 di beberapa toko. Tapi tinggal dicari aja, cari toko yang termurah. Untuk barangnya ini Segotep T2. Tapi kalau di rata-rata di 80.000 lah untuk harganya. Dan di sini coba kita unboxing dulu sebelum saya bacakan spek di bagian belakang sini semua. Isiannya apa aja kita buka. Bagian dalam ini ada busanya. Dan lalu ada, kita ambil bracketnya dulu sih. Ini ya, bracket di Intel untuk yang ada di sini. Kalau yang ada di AMD, dia tuh langsung aja tanpa ada bracket seperti biasa. Dan di sini sudah kosongan dan juga di sini CPU coolernya. Kecil banget sih. Dan juga dia tuh ringan, menggunakan 2 heat pad. Di sini menggunakan 3 pin. Jadi kecepatannya tersebut dia tuh stuck lah. Berapa cepat untuk fan-nya kita lihat nanti di deskripsi di sini. Seperti ini untuk penampakannya. Dan lanjut dari segi speknya dulu. Yang pertama di sini kita lihat dari segi fan-nya. Dia tuh menggunakan tipe 8 cm. Lebih kecil lah. Biasanya tersebut rata-rata di 9 cm, tapi gini cuma di 8 cm. Dan aku juga penasaran sih, apakah bisa mendinginkan Ryzen 5 5600G atau tidak dengan TDP 95 watt. Kita akan tes saja nanti. Dan juga dari segi fan speed-nya, dia tuh di 2200 rpm, terbilang ini kencang, di atas 2000-an. Dengan noise levelnya di 23,69 dBA. Dan juga di sini dari segi heatsinknya, aku juga bingung menjelaskan ya, karena menggunakan bahasa Cina sih di sini. Tapi kita akan bacakan dari segi yang saya pahami aja. Sampai contoh di sini menggunakan 2 heat pad, ada 2. Dan juga di sini juga menggunakan sistem pengait. Kalau yang AMD pengait, kalau yang Intel sama-sama pengait. Kurang lebih seperti itu. Kalau spek lainnya sih untuk soket Intel, itu support di LGA 115X, 1200, 1366, 1700 maupun di 1851. Jadi semuanya dia itu bisa support. Itu pun aman. Untuk yang AMD cuma di AM4 dan juga AM5 aja. Beda pun juga udah lebih dari cukup dari segi support CPU-nya. Jadi intinya Intel maupun AMD dia itu bisa semua. Kurang lebihnya seperti itu. Dan lanjut dari segi penampakan yang ada di sini, dia tuh ringan banget sih. Aku juga agak meragukan sedikit apakah bisa mendinginkan atau tidak. Dan kita bandingkan aja nanti dari segi CPU cooler yang lainnya di harga terjangkau sampai di harga yang lebih mahal. Apakah ini bisa bersaing dengan CPU cooler yang lainnya atau tidak? Kurang lebih seperti itu, nggak sabar lama-lama. Lanjut ke pemasangannya dulu di Ryzen 5 5600G atau di soket AM4 lah di AMD. Yo.
Dan lanjut yang pertama dari segi pengujian di Segotep T2 untuk mendinginkan Ryzen 5 5600G di maksimal TDP di 66 Watt dan lalu minimal yang mendapatkan di 37 derajat dan juga maksimalnya di 76 derajat. Untuk minimalnya cuma di meja titik tapi tak ngapa-ngapain, yang untuk paling bawah 37 derajat terbilang ini dingin. Dan apalagi ini maksimalnya saya tes di Geekbench dan yang untuk paling tinggi masih di bawah 80 derajat, ini pun juga dingin. Dan lalu kita bandingkan seperti tabel yang ada di sini. Yang pertama kita bandingkan dengan stok lore bawaan AMD dulu. Untuk minimalnya terpaut di 4 derajat dan juga maksimalnya terpaut di 12 derajat. Terbilang ini jauh dari segi performanya. Dan lalu yang kedua kita bandingkan dengan NJK F9 Wind Ranger di harga 80.000. Kalau kita bandingkan dia itu lebih murahan 5.000, tapi dari segi performa cukup jauh lah. Untuk minimalnya terpaut di 5 derajat dan juga maksimalnya terpaut di 5 derajat juga. Lebih bagusan Segotep T2. Mungkin yang membedakan dari segi NJK F9 dia itu tampilannya ada RGB, sedangkan Segotep dia itu polosan aja. Jadi intinya performanya kalah, tapi estetikanya dia itu menang di NJK F9. Dan lalu kita bandingkan dengan CPU cooler di harga 200.000, kurang lebihnya seperti ini ya di Thermal SGT 390 dan juga PC cooler R400 Black. Kalau kita bandingkan dia itu kalah untuk Segotep T2 dari minimal dan juga maksimalnya, tapi tergantung CPU cooler yang ada di sini. Untuk minimalnya dia itu bisa mengalahkan di Thermal SGT 390, tapi dari segi maksimalnya dia itu kalah dari GT 390 dan juga PC cooler R400, cuma terpaut di 1-2 derajat aja untuk yang ini. Jadi kalau kita bandingkan, performa memang lebih bagusan di Thermal S dan juga PC cooler di harga kurang lebih di 200 ribuan. Dan selanjutnya kita bandingkan dengan harga di up to 300.000 di PC cooler K4 dan juga Segotep T6. Kalau kita bandingkan, dia itu memang kalah sih untuk Segotep T2 dari segi maksimalnya. Meskipun minimalnya dia itu menang lah, cuma terpaut di 1 derajat, tapi maksimalnya ada yang terpaut di 1 derajat dan juga di 5 derajat untuk yang ini. Apalagi di Segotep T6 ya, cukup jauh. Dan lanjut ke kesimpulannya, apakah ini rekomen atau tidak di harganya? Kalau aku pribadi terbilang ini rekomen. Tampilan kecil, tapi dari segi harga dia itu murah dan juga performanya dia itu bagus, bisa menyamai atau mengalahkan CPU cooler di harga up to di 200.000. Meskipun tampilannya dia itu biasa aja ya, cuma polosan berwarna hitam putih, tapi suhunya juga bisa menghandle Ryzen 5 5600G di bawah 80 derajat. Kalau setaranya dia itu hampir sama seperti PC cooler R400 maupun PC cooler K4, cuma terpaut tipis aja, meskipun harganya terpaut di 100 ribuan. Dan juga di sini fan speednya di 2200 rpm, bisa dibilang ini bagus dari segi performanya. Dan kalau berminat silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk yang ini, Segotep T2. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai review papat PC seperti contoh yang ada di sini, CPU cooler, SSD, casing, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.